Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Digicers, balik lagi di acara Inside Food Talks with Internship dari Telkom. Bersama aku Adit yang bakal memandu obrolan kita pada kali ini. Nah, kali ini kita akan mengangkat sebuah topik yang peluang karir jurusan ilmu hukum di industri digital. Nah, kali ini kita akan menghadirkan narasumber yang tentunya merupakan seorang mahasiswa lulusan ilmu hukum dari UPN Veteran Jakarta. Narasumber kali ini bernama Mas Yohan Prawira Pakpahan. Halo Mas Yohan. Halo Mas Adit. Oke, Mas Yohan, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Mas Adit. Mas Adit gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Oke, teman-teman sekalian. Nah, jadi karena aku tadi mungkin baru sedikit ya ngenalin siapa itu Mas Yohan. Boleh banget nih, Mas Yohan, coba kenalkan dulu dirinya ke teman-teman Digicers sekalian. Boleh. Jadi izin memperkenalkan diri ya Mas Adit ya. Nama saya Yohan Prawira Pakpahan, biasa dipanggil Yohan. Saya alumni dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan alumni juga dari internship di Telkom batch Februari 2021. Dan selama menjalani masa internship, saya dipercaya sebagai associate product owner seperti itu. Oke, menarik banget ya. Nah, dari Mas Yohan sendiri kan sebenarnya udah menjalani rangkaian kegiatan internship ya, dan udah lulus juga dari internship. Dan sekarang mungkin alhamdulillahnya udah ini ya diterima bekerja di DDB Telkom meskipun masih di kontrak. Nah, tapi boleh nggak sih Mas Yohan coba menceritakan sebenarnya ketika Mas Yohan sedang berada di internship kemarin, apa aja sih proyek yang Mas Yohan jalanin? Oh oke. Jadi kalau kita ngomongin proyek-proyek atau pekerjaan-pekerjaan yang sudah saya selesaikan beberapa bulan yang kemarin, mungkin itu belum bisa saya diskusikan ya. Tapi yang sekarang bisa saya diskusikan. Mungkin yang sekarang saya bahas. Jadi sekarang saya bahas yang namanya sekarang saya lagi garap nih sama teman-teman BDA yang namanya Telkom Legal Information System atau singkat sebagai TELIS. Jadi secara singkat kita lagi membangun yang namanya kalau di kementerian atau lembaga pemerintahan namanya JDIH, Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum. Jadi kita membangun sistem informasi dan mendigitalisasi pekerjaan-pekerjaan di bidang legal yang ada di seluruh Telkom Group ya tentunya ya. Seperti itu Mas. Oke, nah sebenarnya nih Mas Yohan ini kan merupakan seorang mahasiswa lulusan ilmu hukum ya, tapi ya. Tadi dari yang dijelaskan oleh Mas Yohan ini mengambil peran sebagai seorang di bidang big data analisis. Nah, sebenarnya di proyek ini sendiri yang saat ini sedang dijalani, apa sih sebenarnya peran yang dijalani oleh Mas Yohan gitu? Baik, sebagai lulusan ilmu hukum ya tentunya saya bawa nih kompetensi saya ke tempat yang notabene bukan saya pelajari atau saya pahami justru ya. Tapi waktu di BDA Telkom ini saya mayoritas memberikan insight-insight, memberikan ya semacam legal konsultan ya terhadap proyek-proyek yang sedang dikerjakan. Kalau kita ngomongin rutinitas, biasanya saya itu mendesain sprint ya. Bisa dibilang ini sprint itu adalah teknik kolaborasi mockup untuk kebutuhan fungsional dari suatu proyek. Dari hasil sprint itu, dari hasil mockup itu saya tuangkan ke dalam platform Figma UI UX ya. Tentunya itu ada developer juga yang ngerjain. Setelah menuangkan mockup itu terhadap Figma, lalu saya membantu alur atau proses dari UI UX-nya ke dalam desain fungsional. Jadi bisa dipahami juga bagi para teman-teman developer di front maupun back end. Setelah itu saya membuat timeline dan menentukan PIC, siapa saja yang mendapatkan apa gitu kan. Lalu tentunya setiap hari pasti ada yang namanya daily stand up ya, ada daily scrum, itu sifatnya daily dan weekly. Lalu saya juga sebenarnya nggak sering-sering ikut, tapi dilibatkan dalam internal testing terhadap aplikasi tersebut. Nah, yang terakhir saya juga diwajibkan, ya bisa dibilang sebagai notulen ya, tapi saya bisa dibilang suka mendokumentasikan apa saja yang dikerjakan. Soalnya kan kalau kita ngomongin data scientist, mereka fokus ya sama kerjaannya, sedangkan nggak ada yang mengabadikan gitu ya. Jadi saya dokumentasi juga secara foto juga, di Jira juga ya, seperti itu Mas. Oke, sebenarnya mungkin yang menjadi hal menarik ya Mas Yohan, melihat latar belakang dari Mas Yohan yang merupakan seorang mahasiswa lulusan ilmu hukum, tapi akhirnya di sini Mas Yohan terjun di bidang digitalisasi ya, seperti itu. Nah sebenarnya dari background Mas Yohan sendiri di perkuliahan mungkin ada nggak sih beberapa ilmu atau hal yang Mas Yohan implementasikan ketika berada di on job seperti itu, ketika menjalani internship mungkin? Oh tentu saja dong Mas.
Jadi saya sedikit cerita saja, beberapa bulan kemarin kita membantu mengembangkan suatu aplikasi ya, untuk ya bisa dibilang untuk Mahkamah Konstitusi. Jadi ya di bangku perkuliahan saya itu belajar yang namanya hukum tata negara dan hukum acara hukum acara Mahkamah Konstitusi. Jadi ya dibilang kepake banget karena memang bisa dibilang saya orang satu-satunya di situ yang paham tentang hal-hal tersebut, Mas. Oke, oke. Nah, tadi mungkin dari Mas Yohan sempat nyinggung tentang salah satu bidang mungkin ya yang ada itu adalah legal analitik gitu. Nah, sebenarnya mungkin legal analitik ini sendiri mungkin belum terlalu umum ya bahasan mengenai ini di masyarakat seperti itu. Nah, apalagi mungkin teman-teman di G-Search juga mungkin ada yang belum tahu ya sebenarnya apa sih legal analitik itu. Nah, boleh nggak dari Mas Yohan menceritakan sedikit nih dari apa-apa yang udah dilalui dari pandangan Mas Yohan, apa sih sebenarnya legal analitik itu? Boleh. Mungkin masyarakat umum, para digiters juga lebih kenal yang namanya fintech ya. Tapi ada juga loh yang namanya legal tech. Nah, legal tech ini punya branch namanya legal analytics. Jadi apa sih legal analytics? Kalau saya suka ngomongnya tuh legalitics ya, biar lebih singkat aja. Jadi legalitics adalah suatu proses inkorporasi data ke dalam pengambilan keputusan yang mempersiapkan serta membantu para praktisi hukum. Seperti memperkirakan atau memprediksi suatu output dari perkara, strategi hukum, dan lainnya, tentunya berbasis data. Nah, legalitics ini memanfaatkan teknologi artificial intelligence untuk bisa dibilang menstrukturisasi lah dan menganalisis data mentah dari berbagai macam dokumen-dokumen hukum. Nah, ketika digunakan dengan tepat ya, dengan baik, legalitics ini bisa memberikan competitive advantage loh, dengan memberikan transparansi dan wawasan yang tak tertandingi ke berbagai praktisi hukum dan pembuat keputusan. Jadi bisa dibilang ini industri yang baru, Mas ya. Oke. Nah, dari penjelasan Mas Yohan, teman-teman di G-Search, akhirnya kita bisa melihat ya sebenarnya di sini ada sebuah peluang baru ya di bidang industri legal analitik gitu. Nah, tapi dari apa yang disampaikan oleh Mas Yohan, menurut Mas Yohan sendiri sebenarnya seberapa besar sih impact yang diberikan oleh industri legal analitik ini gitu? Dan kira-kira mungkin buat digital sekalian nih ya, mungkin ada ya yang tertarik, oh ini kayaknya peluangnya besar nih, kayaknya menjanjikan nih. Kira-kira kalau menurut Mas Yohan, berapa besar sih peluang industri legal analitik ini ke depan akan berlangsung? Baik. Jadi kan kita ngomongin industri baru, Mas ya, industri yang sifatnya masih tabu bahkan di Indonesia, banyak yang nggak tahu. Jadi kalau kita ngomongin kesempatan, peluang, opportunity, itu terbuka lebar sekali. Jadi nggak usah takut teman-teman, pasti ada pekerjaan buat teman-teman jika kalian mendalami yang namanya legal analytics ya. Nah, kalau kita ngomongin impact, ini sangat impactful sekali ya. Contohnya saja, waktu beberapa bulan kemarin saya membantu juga proses harmonisasi lah, pembentukan perundang-undangan. Nah, kalau kita ngomongin harmonisasi, itu kan singkatnya di Indonesia tuh punya undang-undang banyak sekali. Nah, di situ terdapat potensi tumpang tindih atau bentrok antara undang-undang. Karena kan satu undang-undang pasti keterkaitannya banyak ya dengan undang-undang lainnya. Nah, legal analytics itu hadir di sini ya memprevent ya, antisipasi supaya tumpang tindih ini atau bentrok antar undang-undang ini nggak terjadi sih, Mas. Seperti itu. Oke, berarti ya, menurut saya mungkin ini juga merupakan hal yang sangat krusial mungkin ya jika tidak diberikan kepada orang yang bertanggung jawab gitu untuk menjalani peran semacam ini, karena betul. Ya, nanti takutnya mungkin malah menimbulkan dampak buruk buat masyarakat luas juga mungkin ya seperti itu. Nah, tapi dari Mas Yohan, dari proyek-proyek yang tadi mungkin di awal Mas Yohan udah sempat menjelaskan ya proyek yang sekarang lagi di jalan itu apa. Nah, implementasi dari legal analytics ini tuh bagaimana sih di proyek-proyek yang sedang Mas Yohan jalani gitu? Oke, implementasi legal analytics ya. Mungkin baik lagi pada contoh saya yang sebelumnya. Jadi yang namanya harmonisasi pasti ada yang namanya legal drafter ya. Jadi sebelum kita mendalami legal analytics, saya sebenarnya observasi dulu nih di BDA. Kira-kira kenapa kita mendalami legal analytics? Kenapa Telkom menggarap ini gitu loh. Saya mendapatkan kesimpulan, ini opini saya ya, hasil riset saya gitu ya. Awal mulanya terdapat permasalahan pada legal drafter ya, di mana layaknya seorang manusia, legal drafter ini biasanya hanya memahami satu disiplin ilmu hukum yang bisa kita sama dengan itu terbatas ya. Jadi dia cukup, misalnya saya ini fokusnya hukum bisnis, belum tentu saya paham yang namanya hukum pidana, seperti itu. Nah, saat legal drafter ini membuat peraturan perundang-undangan ini, dia itu nulisnya manual, Mas. Belum ada sistem yang otomasi gitu. Jadi belum ada sistem yang memberikan knowledge tentang dia kira-kira
oh UU ini tuh terkait loh sama UU ini, seperti itu. Dan yang terakhir, dia ini harus menganalisis semua undang-undang beserta keterkaitannya, yang notabene-nya yang namanya manusia pasti ada ya, yang namanya titik jenuh dan keterbatasan memori. Sama satu lagi nih yang terakhir nih, sekali lagi, proses legal drafting ini bisa dibilang time consuming. Time consuming artinya semakin mahal ya, semakin lama waktu yang dikeluarkan semakin mahal pula uang yang dikeluarkan juga, seperti itu Mas. Oke, nah ini semakin menarik ya teman-teman di Jisr, bagaimana akhirnya peran dari industri legal analitik ini memang bisa dibilang menjadi salah satu solusi ya, dan dengan kemajuan zaman yang mungkin semakin kesini semakin merambah ke industri digital, akhirnya di sini mungkin legal analitik bisa menjadi sebuah solusi mungkin ya atas permasalahan-permasalahan tadi mungkin yang diangkat oleh Mas Yohan, bagaimana meminimalisir adanya ketumpang tindihan antara aturan-aturan yang berlaku khususnya di Indonesia itu sendiri ya, seperti itu. Nah, betul, Mas. Mungkin karena tadi kita udah cukup banyak membahas tentang legal analitik atau peran yang dijalankan oleh Mas Yohan, mungkin pasti ada juga nih yang berkaitan dengan diri Mas Yohan, yaitu tentang suka dan dukanya. Nah, dari Mas Yohan sendiri, bagaimana sih perasaan Mas Yohan ketika mungkin berada di posisi internship pada waktu itu? Apakah lebih banyak sukanya, lebih banyak dukanya, kira-kira gimana tuh? Dan mungkin ada kendala nggak sih yang dialami ketika berada di tim DDB Telkom gitu? Karena kan di sini posisinya Mas Yohan juga merupakan seorang mahasiswa ilmu hukum pada saat itu dan berada di lingkungan IT gitu. Sementara Mas Yohan sendiri bukan merupakan mahasiswa IT seperti itu. Ya, dibilang nyasar, iya ya, nyasar banget kayak gitu. Karena ini memang suatu bidang yang di luar kompetensi saya, di luar disiplin ilmu saya. Dan mungkin kalau kita ngomongin suka duka, saya mulai dari duka dulu deh, karena dukanya di BDA Telkom tuh nggak ada ya. Saya bukannya membanggakan diri saya, enggak. Tapi memang jujur saja, dukanya nggak ada. Karena kenapa? Senior-senior di sini, abang-abang saya ya tentunya, sangat welcome, sangat mau memberikan ilmu-ilmunya, knowledge-knowledge-nya, pengalaman-pengalamannya kepada saya. Jadi saya betah lah di sini. Dan kalau dibilang suka, ya mau nggak mau harus suka, Mas. Jadi kalau nggak suka, saya nggak akan lanjut kan. Oke. Nah, ya mungkin itu ini ya sedikit pengalaman yang bisa diceritakan oleh Mas Yohan nih, dan mungkin buat Digiser sekalian yang terutama yang berada di jurusan atau kampus-kampus yang non IT, ya mungkin jangan sampai takut untuk merambah ke internship dari Telkom ini, meskipun memang secara umum mungkin di sini berkaitan dengan IT, tapi ya salah satu bukti nyatanya Mas Yohan meskipun non IT tapi tetap bisa mengikuti apa yang ada di sini mungkin ya Mas Yohan. Betul. Nah, dari Mas Yohan tadi merupakan internship partisipan di bulan Februari, dan sekarang juga sebenarnya Mas Yohan udah lulus dan sudah diterima sebagai pekerja kontrak di sini. Tapi lebih dari ini, apa sih sebenarnya yang menjadi goals dari Mas Yohan gitu? Karir seperti apa sih sebenarnya yang ingin dibangun oleh Mas Yohan? Karena mungkin saya juga nggak kepikiran ya, ini dari ilmu hukum tiba-tiba merambah ke digital gitu. Apakah memang Mas Yohan awalnya punya background katakanlah di hal-hal yang berkaitan dengan digital kah, atau bagaimana? Oh, baik. Jadi kedepannya seperti apa dan bagaimana ya? Mungkin kalau kita ngomongin background, sama sekali nol. Saya nggak ada background di bidang IT sekalipun. Mungkin rencana saya ke depan, saya fokus ya beberapa bulan ke depan ini untuk mendalami spesifikasi dari role yang dimandatkan pada saya tentunya. Dan saya harap saya dapat menjadi expert nih, karena saya non IT nih. Dan saya harap saya expert lah tidaknya di role ini. Lalu beberapa tahun ke depan, saya juga berharap diberikan tanggung jawab lebih dan memimpin proyek-proyek yang bersangkutan dengan legal analytics. Dan kenapa saya mau diberikan tanggung jawab lebih? Karena saya sangat tertarik Mas dengan industri ini. Ini industri baru, belum ya tanda kutip belum terjamah ya, seperti itu. Legal analytics ini notabene-nya masih baru dan tabu. Jadi saya bisa bilang bahwa saya ingin berkontribusi dalam ya ini kan baru, jadi harus ada yang mempionirkan gitu di Indonesia seperti itu. Dan menurut saya, ini bukan saya membanggakan ya, sekali lagi ya, saya bukan membanggakan. BDA Telkom ini tempat terbaik lah, tempat yang tepat untuk saya untuk mengembangkan diri saya sendiri sebagai seorang sarjana hukum yang pastinya bermanfaat untuk keperluan legal analytics ini. Dan meskipun saya lulusan non IT, saya yakin bahwa dengan kesempatan saya berada di sini di BDA Telkom memberi value terhadap diri saya sebagai seorang profesional muda yang baru merintis karirnya,
serta membantu Telkom juga untuk menjadi pionir Regalytics pertama di Indonesia. Seperti itu, Mas. Oke, mantap, luar biasa banget ya apa yang menjadi cita-cita atau keinginan mungkin dari Mas Yohan. Dan tadi mungkin betul banget ya, akhirnya di sini jangan sampai teman-teman Digiser sekalian yang mungkin notabene-nya sama seperti Mas Yohan, berasal dari mahasiswa ilmu hukum atau mungkin non-IT, jangan sampai membatasi mimpi teman-teman untuk bergabung bersama kami di Internship dari Telkom gitu. Karena memang apa yang didapatkan di sini ya tidak memandang sebatas kita berasal dari jurusan mana gitu. Ketika kita memang memiliki kemampuan dan tertarik untuk mengembangkan diri kita, mungkin pada akhirnya memang bisa untuk mengembangkan diri ya, seperti itu Mas Yohan. Betul Mas, hajar aja Mas. Iya betul. Oke, gak kerasa teman-teman Digiser udah sekitar berapa ya? Mungkin belasan menit ya kita ngobrol-ngobrol di sini, dan udah di akhir acara. Gak kerasa. Mungkin sebelum kita tutup nih podcast kita kali ini, dari Mas Yohan, mungkin ada kata-kata mutiara yang mencoba dikasih ke teman-teman di user supaya mungkin lebih termotivasi ya, atau bisa semakin meyakinkan teman-teman di user untuk mencoba berkarir di sini, seperti itu. Baik, kalau kata-kata mutiara saya nggak jago Mas ya, mungkin saya sampein pesan aja kali. Baik lagi nih. Saya kan lulusan non-IT gitu ya, di luar kompetensi saya, di luar disiplin ilmu saya, di luar kemampuan saya. Tapi jangan lihat keterbatasan ini sebagai penghalang untuk berkarir di Telkom. Karena apa? Saya melihat ini sebagai kesempatan justru ya, sebagai opportunity untuk berkembang, untuk menambah value diri saya sebagai seorang profesional muda. Jadi sekali lagi, saya tegaskan, jika memang itu di luar kompetensi teman-teman, hajar aja, kerjain dulu. Siapa tahu ya, dibukakan pintu sama Yang Maha Kuasa untuk berkarir, untuk berbangsa, untuk berkarya untuk Indonesia, seperti itu Mas. Oke, mantap, luar biasa banget. Pokoknya pesan utama dari Mas Yohan mungkin hajar aja ya apapun yang akan kita jalani gitu. Betul. Oke, teman-teman Digiser sekalian, makasih sudah mengikuti obrolan kita pada kali ini, dan semoga dari apa yang udah teman-teman simak dari obrolan kami ada manfaat, ada insight-insight yang bisa teman-teman dapatkan. Dan jangan lupa untuk menyaksikan tayangan-tayangan internship, tayangan-tayangan podcast Insightful Talks di YouTube channel Internship dari Telkom, dan juga versi audionya teman-teman bisa mendengarkan di Spotify. Itu aja. Aku Aditya Agustina Moidan, pamit undur diri. Terima kasih Mas Yohan atas ilmu dan sharingnya. Terima kasih teman-teman sekalian telah mendengarkan Internship Insightful Talks with dari Telkom di topik peluang karir jurusan ilmu hukum di industri digital. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.